Oke, terima kasih Bapak. Iya. Pak Willy, setelah tadi persiapan ya Pak Willy sudah siap tentunya untuk melanjutkan pada sesi kedua. Jadi masih tetap sesuai dengan arahan yang tadi pagi sudah diberikan pada semua peserta. Monggo kesempatan dan waktu saya persilahkan untuk Pak Willy memulai. Iya, Bapak Ibu izin Iya. mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Semoga sehat semua ya. Ya. Di sini sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih anak-anak semua. Sebelumnya Bapak tes dulu ya kejelasan suara Bapak. Terdengar suara Bapak? Iya. Bagaimana gambarnya? Video Bapak jelas? Alhamdulillah semua ya, alhamdulillah. Nah, di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Bapak lihat hadir semua, tapi ini nampaknya Budi belum ada ya. Iya, oh sakit. Mudah-mudahan kita doakan semua agar Budi lekas sehat ya. Amin. Langkah baiknya kalau memang sakit, sebaiknya kalian meminta izin dulu, mengirim surat atau lapor ke wali kelas. Bapak rekam dulu kehadiran kalian ya, pakai aplikasi track attendance dulu. Oke. Anak-anak semua dalam pembelajaran daring seperti ini, jadi tetap seperti biasa. Jadi kalau ada apa-apa silahkan kalian izin dulu ya. Misalnya angkat tangan, misalnya kalau kalian ingin ke belakang atau misalnya sinyal kalian jelek dan ingin off cam, misalnya silakan angkat tangan terlebih dahulu. Atau di kolom chat itu ya. Jelas ya? Oke, jelas semua. Dan di masa pandemi seperti ini, mari kita sama-sama anak-anak Bapak ingatkan lagi untuk disiplin protokol kesehatan. Ingat paling nggak 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya kalian sudah belajar kan materi mengenai apa ya? Iya, betul. Dan sebelumnya sudah Bapak sampaikan agar kalian belajar untuk materi hari ini. Bapak minta kalian untuk meng-highlight atau cari kata-kata penting pada materi untuk hari ini, gitu ya. Jelas ya? Coba, materinya apa kemarin? Iya, betul. Apa itu daya listrik? Boleh, ya betul. Yang lain? Iya, boleh. Bagus, bagus, bagus. Pinter semua. Oke, kemudian Bapak mau tes kalian ya menggunakan aplikasi Quizzes ya. Jadi Bapak izin share screen dulu. Seperti biasa kalian buka browsernya ya. Kita games dulu. Bapak mau lihat seberapa paham kalian mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan yang lalu dan yang akan Bapak sampaikan saat ini. Oke, silakan ketik ya join my quizzes, kemudian ketikkan kodenya ya, silahkan masuk. Oke ya, sudah masuk semua ya. Ya, kalau sudah masuk semua Bapak klik start untuk mulai, silakan dikerjakan. Iya, oke, iya nilainya bagus semua ya, nampak kalian memang sudah belajar semua. Selamat untuk Joko, ini nilainya paling tinggi ya, betul-betul nilainya sempurna. Tapi untuk Susi, belajar lagi ya Susi, tenang aja, nanti di materi ini insya Allah Susi kalau memang mengikuti secara benar, secara fokus, insya Allah Susi akan lebih paham dengan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Clear semua ya? Oke, selamat untuk yang nilainya bagus, dan untuk yang belum bagus, nggak apa-apa, kita akan belajar di materi saat ini. Ini dia materinya apa ya? Masih ingat kemarin Bapak sampaikan suruh belajar apa? Iya, betul. Sumber arus listrik gitu ya. Maaf ini mungkin jaringan dan laptop Bapak ini luar biasa, jadi sedikit bersabar nih. Nih Bapak. Masih nampak ya? Screen dari Bapak, alhamdulillah. Nah, ini anak-anak semua ya, yang hebat-hebat ini, cantik ganteng-ganteng.
Ini KD kita ya masih seperti yang lalu, ada 3.5 dan 4.5. Kemudian IPK-nya ini ada 2, Bapak sampaikan, kognitif dan psikomotoriknya. Kemudian, nah ini tujuan pembelajarannya. Jadi dari materi ini nanti kalian akan melihat video dan kalian akan menemukan sumber-sumber arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian akan bisa mendesain produk teknologi listrik dengan benar. Jadi manfaatnya dalam kegiatan ini, jadi kalian nanti bisa paham sumber-sumber arus listrik yang ada di sekitar sini, dan kalian akan jadi orang-orang yang hebat dalam mengaplikasikan, menerapkan konsep sumber arus listrik ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalian membuat produk atau mendesain proyek yang nantinya bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak semua dalam pembelajaran tentu ada kriteria penilaian kan. Jadi Bapak akan nilai dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Sikapnya dari observasi, pengetahuannya dari kuisis ya, KKM di bawah 70, kalau di atas 70 artinya lulus. Kalian akan Bapak berikan pengayaan, dan bagi yang di bawah 70 akan Bapak berikan remedi ya, fasilitas remedi. Mudah-mudahan nggak ada ya di kelas ini ya. Dan keterampilannya nanti kalian akan membuat video, desain proyek, dan nanti mengisi LKPD. Jelas ya? Oke. Ini anak-anak, dari materi yang lalu ada yang ingin ditanyakan enggak? Oh, iya, boleh. Jelas semua. Coba kita tampilkan dulu ya sebentar. Ini ada video yang mungkin bisa kalian simak mengenai sumber arus listrik. Ya, untuk kali ini bukan video Bapak ya. Kalau kali ini Bapak ambil dari YouTube ya. Oke. Ya, ini Bapak ambil dari channel Belajar 43 ya. Oke. Ya, seperti itu ya anak-anak semua yang hebat-hebat. Sudah disimak semua videonya. Ini bahwa kelebihan arus AC itu sangat mudah untuk didapat. Hanya pakai generator kalian sudah bisa arus AC. Tapi kalau arus DC itu susah ya, lebih sulit. Tapi kekurangannya arus AC itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, ini dia. Tidak dapat dipindahkan secara tiba-tiba. Tapi kalau DC bisa nyimpan, bahkan bisa lebih lama. Dan dipindahkan lebih gampang ya. Misalnya pakai aki ataupun baterai. Ada pertanyaan anak-anak semua dari penjelasan tadi? Wah, Masya Allah. Ngerti semua ini ya? Wah, ya hebat, nggak apa-apa. Nah, kalau memang sudah paham, Bapak mau bagi kalian ke dalam kelompok. Nah, jadi Bapak setting ini kelompoknya berdasarkan jarak aja ya, karena kan lagi daring. Bapak semoga kalian tetap disiplin prokes ya. Jadi ini kelompoknya Bapak bagi dalam 4 kelompok. Silakan LKPD silakan download di Google Classroom. Oke, LKPD-nya sudah semua ya, silakan di-download. Sip. Nah, ini anak-anak semua, perhatikan gambar ini. Apa yang kalian pahami? Oke, iya, mati lampu, siang kepanasan, kipas angin nggak bisa nyala, dan seterusnya. Oke, ya. Bagaimana kira-kira kalau masalahnya seperti itu ya anak-anak ya? Kita kaitkan dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Oke. Nah, anak-anak dari materi tadi dan dari gambar tadi, Bapak tanya gini, bisa nggak kalian membuat kipas angin yang nyala tapi mati lampu, padahal posisi mati listrik? Bisa nggak? Silakan berdiskusi dengan kawan-kawannya. Iya, gimana? Bisa? Iya. Oke, kalau memang bisa kita lanjut. Sambil dilihat LKPD-nya ya anak-anak ya. Ini LKPD-nya. Nih LKPD-nya ya. Ya, sambil kalian isi, itu kan kalian bisa baca-baca. Kalau ada yang tidak jelas, tanya langsung ke Bapak. Oke, mantap. Nah, kemudian kalau sudah yakin, silakan desain. Kalian cari, berliterasi, cari dari internet, jadi dari buku yang sudah Bapak share ya di Google Classroom, atau dari browsing boleh terkait materi ini. Dan kira-kira kalian mau buat proyeknya seperti apa, buat produk seperti apa, mau bentuknya seperti apa, dari bahan apa, silakan diskusikan dengan rekan-rekan kalian semua. Bapak tunggu. Iya, oke. Ya, Bapak mau tahu dulu kira-kira apa aja ide kalian yang ingin dibuat, misalnya. Oke. Iya, mau buat ini. Oke, boleh. Jadi mau buat prototipenya ya. Iya, boleh, silakan. Bagus semua idenya.
Anak-anak, bagaimana kalau kita sepakati saja? Kita buat kipas angin dari sumber arus DC, tapi pakai peralatan yang tersedia di sekitar kita. Jadi pakai peralatan bekas misalnya yang ada di rumah, ya, yang tidak terpakai, jadi kita bisa fungsikan alat-alat itu. Jadi supaya berdaya guna, gitu ya. Jelas ya? Oke, kalau ada yang nggak paham, nggak bisa, silakan angkat tangan. Kita lanjut. Berarti kita sudah deal untuk membuat proyek ini. Nah, silakan anak-anak, di LKPD kan sudah ada itu penyusunan jadwal, ya, tabel penyusunan jadwal. Jadi kalian catat kira-kira hari ini kalian mau ngapain, hari ini mau ngapain gitu ya. Sampai nanti kalian menyusun bukan mengisi LKPD ya, sampai kalian membuat videonya gitu ya. Sampai buat video dan kapan kalian unggah ke YouTube ataupun ke medsos kalian. Jelas ya? Oke, tapi Bapak ingatkan bahwa ini proyek kita hanya sampai pertemuan minggu mendatang gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan bimbingan sama Bapak. Japri aja boleh. Oke, silakan dimonitor ya Bapak. Silakan tanya-tanya Bapak kalau ada yang nggak jelas. Bagus. Ya, oke. Itu ya, kalau memang ada nggak ada, coba cari di tetangga dulu ya. Oke, ya. Cari yang paling gampang ya, yang kira-kira produk peralatannya yang memang kalian miliki. Jangan cari yang susah-susah ya. Bapak ingin mendayagunakan apa yang ada di sekitar kalian. Ya, oke, supaya kalian bisa, oh ternyata materi ini bisa kalian kembangkan untuk ini. Itu ya. Mantap. Ya, sip, proyeknya sudah lumayan bagus ya. Oke. Nah, anak-anakku semua, bagaimana keadaannya ya? Proyeknya kayak mana? Bagus semua ya. Bapak lihat ini produknya sudah jadi semua. Bapak lihat sudah beberapa menyampaikan ke Bapak bahwa hasilnya sudah bagus ya, sudah siap ini Pak. Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama uji. Silakan presentasi ya. Mau siapa dulu yang presentasi? Nanti yang presentasi, satu kelompok presentasi, yang lain menanggapi. Oke, yang siap duluan, boleh kelompok dua duluan, silakan presentasikan. Bagus, oke, silakan yang lain menanggapi. Oke, clear ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut untuk kelompok 3. Iya, bagus semua, bagus. Oke, bagus ya. Iya, ya, alhamdulillah, masya Allah, bagus, bagus. Iya, kita kasih aplaus dulu ya. Nah, anak-anak semua ya, menurut Bapak, jadi kan kalian ini proyeknya Bapak nilai kan sebelumnya mungkin sudah Bapak sampaikan pakai pendekatan STEM ya. Ada yang pendekatannya STEM. Jadi saintifiknya Bapak nilai, teknologinya Bapak nilai, engineer-nya rekayasanya Bapak nilai, art-nya seni, menarik apa enggak produk kalian, dan secara matematisnya Bapak nilai semua. Tapi ini beberapa Bapak lihat tingkat kerapian beberapa kurang rapi, dikasih hiasan gitu atau apa supaya lebih menarik. Jadi kalian ngeliatnya enggak bosen. Atau ini beberapa ini perlu direkatkan gitu ya, anak-anak semua. Mungkin sedikit kurang rapi, tapi yang ini kelompok yang ini lainnya bagus, tapi luar biasa. Bapak kira bagus semua ya hasil kalian. Iya. Gimana pengalaman kalian selama mengerjakan proyek ini? Ada yang ingin disampaikan? Silakan kelompok 1 dulu. Ya, begitu ya. Insya Allah luar biasa. Kemudian kendala apa yang kalian alami selama membuat proyek ini, anak-anak semua? Oke, iya, bagus. Boleh. Iya. Nah, anak-anak semua, dari hasil pembelajaran kita 2 hari belakangan ini, ya 2 pertemuan ini, ada yang bisa menyimpulkan enggak? Bantu Bapak menyimpulkan. Oke, kelompok 4 ya. Ya, oke, Susi ya, Susi. Silakan Susi. Sampaikan. Bagus. Iya. Terima kasih Susi. Ada yang lain ingin melengkapi? Oke. Iya, terima kasih semua ya. Nah, anak-anak semua sudah kalian simpulkan juga ya. Jadi kalau sudah, proyeknya jangan lupa kalian unggah di YouTube maupun di medsos ya, di share, dan jangan lupa di tag ke Bapak juga supaya banyak orang yang melihat gitu ya. Jadi merasakan, oh ternyata seperti ini, bisa dipakai seperti ini gitu ya.
Jadi yang kalian lakukan ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Silakan kita mau uji pengetahuan kalian pakai kuisis gitu ya. Oke, terima kasih Pak Willy. Saya rasa cukup. So, Iya, luar biasa Pak Willy. Ini kalau boleh saya nambahkan namanya. Pak Willy namanya siapa namanya? Willy Anggrian Pak. Oh, saya ganti ya, Willy Makarim. Ini kalau saya lihat dari depannya saya Pak, saya Pak Amin, Nadim. mudah-mudahan bisa sahabat beliau. Iya, iya, amin. Masya Allah. Allah. Ya, ini kalau saya dari depan kayak Pak Nadim ya, Pak Willy ini. Pak Nadim Makarim. Willy Makarim. Gimana Putri, setuju ya? Siapa? Ini saya baru kontak dengan teman-teman di ini kan. Saya ingin melihat respon beliau terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Alhamdulillah apresiasinya bagus. Nah, ternyata ini juga menjadi bagian penting Pak Willy ya. Jadi memang guru itu harus bisa merepresentasi apa yang dilakukan. Saya lihat luar biasa loh Pak Willy ini, betul. Ini sebelum saya bertanya, saya mau izin duluan Ibu Nuril karena saya belum sholat duhur, makanya saya mendahulukan diri. Bapak dulu aja. Iya, Pak Willy bagus ya cara mengarrange pembelajarannya terus sampai bisa menyimulasikan sedemikian rupa dan tampak aktivitas siswanya bisa digambarkan walaupun kita kan tidak tahu dengan apa yang dilakukan siswa, tapi dengan cara guru bisa, cara Pak Willy bisa mengimajerikan, menggambarkan ke saya, akhirnya saya lebih mudah untuk mengikuti kegiatan Pak Willy dan menarik sekali. Orientasi masalahnya jelas, Bapak bisa memilih sebuah topik yang menarik terkait dengan membuat kipasangan alternatif misalnya ya untuk kondisi yang mati lampu tapi kita masih bisa ya, itu saya rasa menjadi contoh yang bagus walaupun mungkin ya kalau ditanyakan Pak apakah tidak ada kekurangan ya pasti ada. Nah, seandainya Bapak bisa memanfaatkan energi lain, wah itu yang jauh lebih bagus Pak Willy. Misalnya memanfaatkan energi matahari misalnya atau manfaatkan energi angin sehingga nanti bisa ya memang ini proses belajar yang sustainable ya. Kebetulan saya tadi itu menyajikan materi tentang pendidikan berkelanjutan Pak Willy. Dan yang seperti ini yang diharapkan. Jadi anak itu tidak cukup diajari dengan materi, tapi harus dilatih bagaimana dia bisa bertahan hidup. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Dan mereka akan bisa mengkreasi ide-ide mereka untuk menjadi sebuah produk berpikir yang bisa dinikmati. Ya kan? Alangkah indahnya ya kalau di kelas kita itu dipenuhi dengan karya anak-anak sesuai dengan misinya. Nah, harapan saya nanti Pak Willy punya obsesi seperti itu. Jadi mohon untuk dipertahankan. Ya, cuman memang kalau saya boleh mengkritisi, akhirnya ada beberapa waktu yang tidak efektif Pak Willy lakukan karena banyak sekali muatan yang Pak Willy munculkan dalam proses ya, mulai dari ekuis dan seterusnya. Nah itu saya rasa mungkin kalau dalam situasi normal silakan. Tapi kalau dalam situasi seperti sekarang, kami hanya fokus pada bagaimana Pak Willy mendeliver informasi kepada siswa. Kalau misalnya itu dikondisikan sebagai tes awal, monggo. Tapi dalam sesinya mungkin hanya diinfokan saja. Anak-anak berdasarkan hasil tes awal yang Bapak lakukan, ternyata kalian sudah bagus, bisa menjawab dengan baik, misalnya begitu. Tapi itu sudah kita lakukan, jadi tidak menyita waktunya Pak Willy. Itu yang pertama. Terus yang kedua, konsep berbasis project, betul ya tadi ya Pak ya? Ya, jadi itu bisa runut yang Pak Willy lakukan. Nah ini bagus sekali. Jadi siswa punya kesempatan untuk mengkomunikasikan ide, terus kemudian menyepakati ide, terus kemudian membuat schedule project, ya kan? Terus melaporkan progres. Itu memang seperti itu tahapannya. Dan memang tidak bisa diharapkan itu akan bisa selesai dalam satu pertemuan, tidak bisa. Jadi harus ada sustainable proses, jadi proses berkelanjutan gitu ya. Jadi anak bekerja di luar jam. Selanjutnya sesi berikutnya misalnya mereka melaporkan dan seterusnya. Itu yang saya rasa menjadi satu hal yang menarik. Nah sekarang pertanyaan saya Pak,
di mana letak integrasi TIPEK dalam pembelajaran yang Pak Willy lakukan? Integrasi tipeknya Pak, kan teknologinya kalau dari teknologi pertama memang saya pilih quiziznya tadi ya salah satunya, kemudian pakai slide-nya tadi, kemudian ada tadi Pak di YouTube itu kan barcode misalnya, jadi anak-anak bisa scan barcode-nya, jadi bisa disimpan. Oh, ini salah satu bahan pembelajaran untuk mereka gitu Pak, atau melihat dari video YouTube salah satunya gitu. Kemudian saya pilih track attendance juga, jadi sebenarnya bagi saya juga track attendance ini kan untuk kehadiran Bapak, jadi saya bisa melihat apa ya, perilaku mereka, sikap mereka keluar masuknya, jadi kan nampak nanti siapa yang siswa rajin memang dari awal sampai akhir nampak, yang sebenarnya cuma nampak awal habis itu hilang itu juga kan nanti terekam gitu. Termonitor ya, oke. Termonitor. Oke, saya rasa bagus Pak. Jadi saya sudah tidak punya pertanyaan ini untuk Pak Willy ini, jadi karena sudah cuma tadi yang mungkin perlu untuk sedikit nanti dimodifikasi ya Pak Willy terkait dengan jangan menyampaikan materi Pak Willy ya. Nah ini mengapa alasannya? Kalau kita cermati di dalam konsepsi pembelajaran kan ini kan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, baik itu PBL atau PJBL. Kira-kira kalau misalnya guru itu menyampaikan materi seperti Bapak, apa kerugian yang dialami oleh siswa? Habis waktu Pak. Satu, yang lain, yang esensial lagi, siswa lebih dari gurunya ilmunya itu, jadi bukan student centernya mungkin Pak. bukan, tapi soul of inquire-nya itu yang hilang. Jadi jiwa mencari tahunya itu yang hilang. Iya, nah itu yang harus dibangun. Jadi PBL, PJBL itu membangun jiwa-jiwa seperti itu, Tapi menjadikan sebelumnya anak sebenarnya, seorang discover. ya Pak, mohon maaf ini Pak, sebelumnya kan memang siswa setiap di akhir pembelajaran saya minta anak untuk mempelajari materi itu, terus saya minta untuk hal-hal yang penting dicatat, kalau ada pertanyaan ditanyakan, mungkin apa kurang bukan. Ya, kalau seperti itu silakan. Cuman permasalahannya karena space pembelajaran kita ini kita arahkan supaya siswa ini menjadi orang-orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jadi konsepsi dalam PBL PJBL itu bukan lagi berorientasi pada konsep, Pak, tapi sudah berorientasi pada penyelesaian masalah. Iya, lah konsep itu digunakan sebagai dasar. Jadi mereka misalnya gini, pada saat mereka membuat desain atau prototipe kipas angin. Nah, mereka menjelaskan mengapa kok kipas anginnya sebegitu ukurannya. Terus mereka bisa menganalisis kalau angin kecepatannya sekian, maka kipas itu akan berputar gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan energi listrik, tentunya ya sudah akan apa itu? Akan apa ya, kalau escape ya akan lepas. Lepas dalam artian semakin luas yang dibahas, tidak hanya bicara tentang ada tidaknya energi listrik. Iya. Dan mereka sudah bisa terkait dengan masalah-masalah matematika, STEM-nya akan muncul Pak itu dengan sendirinya itu, ya kan? Jadi mereka bukannya sekedar bicara tentang rangkaian listriknya, sudah enggak, sudah terlalu sederhana itu. Mereka sudah lepas, jadi sudah bicara tentang desain, sudah bicara tentang sains, sudah bicara tentang macam-macam. Nah, itu yang diharapkan gitu, Pak. Jadi saya rasa ini satu awalan yang bagus. Semoga Pak Willy Makarim ini bisa bertahan dengan ide-idenya itu ya. Iya, nanti ingat saya kalau pas selesai PPG dapat julukan baru dari Pak Eko itu. Willy Pasti saya Makarim. ingat terus Pak. Iya, nah apa Pak, syukur-syukur kalau nanti apa semua statusnya Pak Willy diganti tuh Willy Makarim. Iya. Nanti kalau Pak Nadim tanya kenapa menggunakan nama saya mendapatkan dari guru saya Pak Eko. Pak Eko. Iya. Oke, terus kemudian, oke sudah hanya itu aja. Maka Bu Nuril saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Eko atas waktu yang diberikan. Oke, sampai mau Pak Nadim saya tadi, ya Pak Willy. Iya, Pak Willy, tadi memang terlihat sekali ketika Bapak sudah siap gitu ya dengan perangkat pembelajaran, media yang mendukung gitu. Ini yang mau saya tanyakan sih, kalau selama pembelajaran ya sebelum PPG ini, Pak Willy sudah pernah nggak menggunakan itu atau malah sering setiap hari menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti sudah Bapak gunakan ini tadi? Memang sudah pakai Bu.
Oh, memang sudah pakai Selama catatan. PJJ ini karena kan kita belajar itu kan banyak pelatihan, jadi bisa langsung dicoba gitu Bu. Heeh, karena terlihat banget sih Pak, ketika orang yang misalkan pertama mereka baru nyoba, terus kemudian ada yang apa namanya sudah lama menggunakan gitu ya. Makanya tadi benar apa yang dikatakan Pak Eko disampaikan di awal. Memang ini semua jadi kelihatan kita seperti melihat gitu apa gambarannya kalau di lapangan seperti apa gitu. Tapi memang di sekolahannya Pak Billy memang difasilitasi ya siswa boleh membawa laptop dan HP ya. Ke HP Bu. Sebenarnya kalau SMP enggak boleh Bu. Awal kan saya memang ngajar SMP 2,5 tahun belakangan ini. Memang awalnya kaget karena biasanya ngajar SMA ya Bu. Terus apalagi daring ini kan memang anak akhirnya terbiasa, dan kalau yang siswa-siswa saya yang dulu yang sebelum PJJ memang udah saya kenalkan Bu. Jadi ya mungkin walaupun saya tahu aturan dari sekolah tidak boleh, tapi saya terikan anak-anak, saya suruh kumpul ke saya dulu paginya, nanti pas pelajaran saya share ke anak. Jadi paling nggak biar anak itu melek apa ya teknologi lah gitu Bu. Walaupun kami di kampung tapi paling nggak ketinggalan betul gitu. Berarti kalau misalkan saya tanya TPACK-nya dalam pembelajaran Pak Willy gitu sudah bisa jawab ya Pak Willy ya? Ya insya Allah Bu. Gimana Pak Willy penjelasannya? Ya kalau TPACK-nya kan misalnya teknologinya tadi yang saya sampaikan, pertama saya pilih apa ya, slide-nya pakai Canva itu Bu, karena kan bisa online, jadi saya enggak perlu colok-colokan, jadi hanya pakai internet saja. Kemudian bisa nge-link, jadi saya pilih bisa nge-link ke YouTube, bisa anak-anak pakai bisa barcode gitu Bu, bisa scan barcode salah satunya. Kemudian pakai track attendance untuk merekam kehadiran siswa. Kemudian apalagi ya, pedagogiknya saya sengaja pilih ke ini Bu, PJBL salah satunya, terus anak-anak saya ajak diskusi, jadi saya ingat-ingat oh ini pembelajarannya seperti ini, jadi saya pilih modelnya, saya paksa ke PJBL. Ya saya jujur Bu, kalau PJBL mungkin kalau yang benar-benar tertib mungkin baru di PPG ini, karena saya sintaknya mengikuti biasanya mungkin pernah tapi paling ngawur gitu Bu. Jadi nah yang kemudian kalau produk gitu ya Pak Willy ya kayaknya kalau PJBL. Kemudian ya itu kalau kontennya ya tadi yang konten yang saya share tadi Bu materinya. Iya sih, bagus sih. Mungkin tadi ya yang disampaikan Pak Eko tadi tentang bagaimana ketika kita memberikan kesempatan, istilahnya ya, kesempatan peserta didik untuk inquiry, menemukan, itu memang yang perlu kita fasilitasi. Tapi tadi Pak Willy sudah berusaha mencoba gitu ketika mereka harus menemukan bagaimana cara mereka dalam apa namanya merancang gitu. Jadi produk akhirnya apa ya Pak Willy ya? Produk akhirnya mereka buat video ya Bu. Pertama memang ngisi LKPD, kan ada LKPD-nya, kemudian membuat video berupa proses mereka mendesain tadi prototipe, misalnya kipas angin berarus listrik DC gitu Bu. Jadi dengan modif-modif mereka bebas, nanti itu kan yang saya nilai STEM-nya lah gitu saya buatnya. Kemudian kurang lebih itu sih produknya. Nanti saya minta share juga Bu, entah itu atau medsos. Di LKPD-nya Pak Willy itu STEM-nya sudah dituliskan belum ya? Saya tadi kok belum melihat ya, misalkan science itu apa, teknologinya itu yang bagian apa gitu. Di ini Bu, ada di instrumen Bu. Oh, di instrumennya. Maksudnya nggak diinfokan ke siswa supaya mereka, karena kan Pak Willy memang kepinginnya produk yang dihasilkan itu berorientasi STEM ya. Kalau mereka nggak tahu, cuma dikasih tahu nanti saya nilai STEM gitu kan nggak ngerti gitu anak-anak. Nah itu mungkin saran aja Pak Willy nanti supaya mereka dalam merancang produk, menghasilkan produk itu memang sesuai dengan harapan Bapak, yaitu indikator penilaian sains, teknologi, engineering, art, dan math-nya itu terintegrasi di produknya, disampaikan aja di LKPD. Jadi sains itu sebenarnya apa sih? Gitu loh. Kalau di bawahnya gitu boleh nggak Bu ya? Misalnya kriteria penilaian misalnya gitu. Nah, ya boleh aja sih. Tapi misalkan di situ ada info atau apa. Jadi supaya mereka itu istilahnya apa ya, tahu itu loh maunya Bapak itu apa, nggak cuma merancang membuat. Tapi kalau mereka sudah tahu sains itu yang dimaksud di sini, mungkin dia akan memaksimalkan di bagian mananya, sehingga ketika nanti mereka sharing tentang apa yang sudah
kerjakan selama project itu mereka malah bisa lancar tuh. Nah, misalkan di situ Jadi malah rubriknya disampaikan ya Bu ya, memang. Gitu. karena ini project, karena kan fokusnya kita ke proyeknya, jangan sampai seperti yang dulu-dulu kata Pak Willy, pokoknya kalau PJBL itu hasilnya produk gitu Produk. toh, gitu kan lah. Jadi kan ini Biasanya, harus muncul kan perbedaan kita sebelum dulu kita ikut sampai sekarang kita ikut PPG, sehingga kita tahu oh produk yang dimaksud itu nggak syukur produk, karena produk itu harus terintegrasikan komponen-komponen itu tadi. Gitu ya Pak Willy ya. Tadi sudah bagus untuk membuatnya, mungkin perlu ditambahkan itu juga. Terus kemudian saya rasa kalau untuk high order thinking skill Pak Willy, saya tanya gitu, yang paling menurut Pak Willy, wah saya semuanya ini high order thinking skill, atau ada fase tertentu atau kegiatan tertentu yang menurut Pak Willy paling mengakomodasi high order thinking skill, yang mana nih Pak? Kalau di materi saya sebenarnya di ini Bu, ketika mereka dari konsep, mengaitkan konsep ke kira-kira mau buat produk apa, konsep ke masalah dan kira-kira mau buat produk seperti apa gitu sih Bu. Kemudian termasuk di instrumen penilaian, jadi kayak instrumen evaluasi, jadi soal-soal saya buat HOTS gitu Bu, di kognitif. Kemudian mereka dari hasil pembelajaran ini mampu mendesain produk gitu dari konsep materi sumber arus listrik. Tapi itu di indikatornya menemukan Pak. Nah, saya itu gini Bu, karena ini kalau boleh berbagi ya Bu ya, kalau dari dosen kami itu saya memang agak bingungnya, karena kan ada yang memang tidak boleh tidak, jangan pakai yang tabel di internet gitu loh Bu. Oh, internet ya. Jadi kayak misalnya KKO-nya menjelaskan itu tuh bisa C2, bisa C yang lain gitu. Jadi agak bingung sih memang ngambil KKO-nya itu Bu. Oke. Sebenarnya C3 aja. Setelah ini nanti coba dibuka lagi, dibaca-baca lagi ya Pak Willy, karena kalau misalkan menemukan gitu kan Pak Willy, nanti indikatornya terus ngukurnya ya apa soalnya itu loh ya. Kalau misalkan ini tadi langsung ke praktek itu kan bisa, tapi ketika itu nanti dalam bentuk soal kan kesulitan. Coba nanti dibaca-baca lagi aja untuk menentukan KKO ya, sehingga lebih nyambung dengan KD dan indikator yang memang dipelajarkan. Nggih. Itu Pak Willy, cukup kalau saya, mohon maaf Bu, kalau memang di IPK-nya harus itu ya Bu ya, karena memang kan agak bingung milihnya. Memang kalau di soal memang saya upayakan pakai cara HOTS ya, jadi saya buat disajikan gambar dalam kehidupan sehari-hari gitu misalnya Bu, itu enggak. Itu tergantung sama KD-nya Pak Willy. KD-nya Bapak KKO-nya apa? Kalau saya selalu menyampaikan, lihat dulu KKO di KD. Jadi setelah Bapak Ibu lihat KKO di KD, breakdown-nya di indikator itu nggak bingung gitu, nggak menerapkan kalau KD-nya Bu, menerapkan tadi. Itu kan menerapkan C3. Itu bukan berarti itu kan masih bisa naik di atasnya bisa, terus di bawah di bagian beberapa bagiannya itu juga bisa. Maka kita acuannya di KD-nya dulu Pak Willy ya. Jadi bukan berarti harus di bawahnya semua atau harus di atasnya semua, tapi kita sesuaikan dengan konten materi yang memang menjadi tujuan pembelajarannya. Gitu ya Pak Willy ya. Teman-teman Bu. Nggih, dari saya cukup Pak Willy untuk pertanyaannya. Berarti tadi Pak Eko juga sudah. Nggih, terima kasih Pak Willy bisa meninggalkan ruangan. Nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Eko, Bu Nuril. Ya, tetap Pak Willy diberitahukan ke temannya setelah Pak Willy siapa ya, disuruh sudah Bu. Nggih. Pamit Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.